Tes 1, 2, 3. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah elektronika daya, pagi ini saya akan membahas tatap muka ke-6, pokok bahasan full wave rectifier dengan filter kapasitor ya. Pokok bahasannya membahas ripple di full wave rectifier, jadi nanti mahasiswa diharapkan dapat menghitung atau mengetahui cara persamaan untuk menghitung ripple faktor dan menghitung dapat dari mana ripple-nya itu. Terus nanti konsep filter RC ya, ada full wave rectifier, dan terakhir mahasiswa diharapkan dapat mendesain full wave rectifier dengan filter kapasitor supaya ripple voltage-nya dapat ditekan seminimal mungkin. Referensinya dapat dilihat, semua menggunakan internet ya, tinggal dicoba dilihat, ini material pembelajaran. Jadi dapat dipelajari di luar jam pembelajaran ya. Oke, kita masuk ke gelombang keluaran. Di sisi keluaran dari rangkaian full wave rectifier menggunakan trafo tanpa CT ya. Ini trafo step down, ini tegangan masuk primer, tegangan keluaran sekunder di bawah ya. Tegangan sekunder di bawah primer, masuk ke rangkaian penyearah dioda. Jadi menggunakan 4 buah dioda. Ini diodanya harus mempunyai karakteristik yang sama. Jadi kalau menggunakan full wave rectifier menggunakan 4 dioda yang dihubungkan secara bridge ini, Anda jangan membuat dioda bridge menggunakan 4 buah dioda daya yang disolder ya. Jadi gunakan dioda bridge ya. Sebab dioda bridge itu sudah melalui tahapan mencari 4 buah dioda daya yang mempunyai karakteristik yang sama gitu. Ini keluaran dari full wave rectifier di kaki RL ya. Kalau di half wave itu kan satu gelombang setiap 2 pi ya. Ini kalau 2 pi ini 2 gelombang. Jadi setiap pi ini 1 gelombang. Bedanya seperti itu ya. Jadi dalam satu periode 20 milisecond ini ada 2 buah gelombang ya. Satu dari sisi positif input dan satu lagi dari sisi negatif input yang diubah ya, dikonversi ke beban ya, bukan dikonversi ya, diteruskan ke beban melalui dioda yang pasangannya ya. Jadi dioda 4 buah dioda ini harus simetri, karena kalau tidak simetri ini nanti tegangan puncak di pulsa yang pertama dan kedua ini bisa berbeda. Jadi yang ganjil ya, yang pi 3 pi ini sama, pasangannya 2 pi sampai 4 pi. Jadi gelombang yang di sini, yang kursor ini sama sini akan sama, ini pasangannya ini sama sini. Jadi kalau dikhawatirkan kalau ada dioda yang tidak mempunyai karakteristik yang sama, nanti ini pulsanya akan berbeda tegangan puncaknya. Ya kalau Anda belum pernah nemu ya berarti jam terbangnya kurang ya. Ini yang berikutnya adalah full wave rectifier menggunakan trafo CT, tetapi diodanya hanya 2. Ya. Kalau seperti ini,
diodanya juga harus menggunakan 2 buah dioda yang kakinya 3. Dioda bridge yang isinya 2 dioda, kakinya 3 ya. Jadi ini kalau Anda bisa lihat dioda yang kaki 3 tuh ya, tengahnya ini sama satu lagi di sisi anoda ini katoda jadi satu, common katoda. Nah, kalau yang seperti ini, diodanya juga selain dioda harus simetri, gulungan A ke C dan C ke B juga harus sama gitu ya. Ini kalau misalnya A ke C ini 1001 gulungan dan C ke B ini 1002 gulungan, maka nanti tegangannya akan berbeda-beda di sini nih ya. Pada saat D1 on itu nanti tegangannya yang 1001 gulungan, tapi pada saat D2 on ini tegangannya pada saat yang 1002 gulungan. Jadi akan berbeda. Jadi sama ya, full wave rectifier yang menggunakan trafo step down tanpa CT menggunakan 4 dioda ya, menjadi dioda bridge, dengan full wave rectifier yang menggunakan trafo CT dengan 2 buah dioda. Sama-sama pulsanya itu setiap pi ada 1 gelombang. Jadi tetap ya, outputnya ini masih bentuk pulsa gitu, bukan tegangan DC rata. Ini juga nih. Nah, ini kan ini hanya rata-ratanya. Jadi kalau Anda ukur tegangan di kaki RL, ini bisa menggunakan saklarnya itu tegangan DC ya. Kalau Anda menggunakan misalnya Hioki voltmeternya di skalanya ke DC, nanti mengukur tegangan rata-rata. Tapi kalau skalanya saklarnya itu ke AC, nanti akan mengukur RMS-nya gitu. Jadi bisa menggunakan saklar opsi AC dan DC. Jadi ini membuktikan bahwa full wave rectifier pun ini tegangannya belum rata ya, masih bentuk pulsa. Gitu ya. Nah, supaya rata itu nanti menggunakan perata. Supaya rata menggunakan perata. Smoothing kapasitor ya. Ya, ini kapasitor ini adalah salah satu komponen pasif yang dapat menyimpan energi. Ya, ini skemanya, lambangnya kapasitor. Ini kapasitor non polar, ini polar. Ya, ini dalam bentuknya itu nanti 2 buah plat ya, 2 buah plat, tengahnya ini dielektrik. Ini 2 buah, untuk membandingkan ya, ini 2 buah. Jadi ada 2 plat dengan lebar dan panjang tertentu, 2 buah plat yang dengan panjang dan lebar tertentu, di antara kedua plat itu ada dielektrik ya. Misalnya dielektriknya tantalum, dielektriknya mika, dielektriknya elektrolit apa gitu, terus nanti digulung ya. Digulung nanti terus platnya itu dikasih disolder ke probe. Jadi nanti koneksi negatif, koneksi positif. Yang menjadi dia positif negatif itu tergantung dari bahannya ya, semikonduktornya. Itu nanti dimasukkan dalam suatu tabung ya, tabung plastik yang atau tabung aluminium tipis yang diisi dengan dielektrik ya. Jadi kalau dielektriknya itu kering ya nanti kapasitasnya akan berkurang ya, tidak sesuai dengan waktu beli baru ya. Jadi kapasitor ini mempunyai nilainya akan berkurang ya jika dioperasikan pada suhu yang di luar rentangnya dia gitu. Tapi lama-lama juga akan kering ya dielektriknya itu. Kalau dielektrik udara ya berarti tidak elektrolit ya, tidak
tidak polar tapi non polar. Kalau ini supaya dia polar ya harus dielektriknya apa gitu ya. Saya tidak begitu ingat ya. Nah, sekarang kita lihat karakteristik kapasitor ya. Kalau kapasitor itu dihubungkan seri dengan sebuah resistor seperti ini ya. Terus kita berikan alat pengukur tegangan di kapasitor. Pada saat T sama dengan 0, tegangan di kapasitor akan 0. Tapi begitu saklar ini ditutup, itu nanti tegangan sumber ini akan mengisi kapasitor melewati resistor. Jadi ada arus pengisian. Nah, arus pengisian ini akan membuat tegangan di kapasitor itu mempunyai kurva yang berbentuk eksponensial dengan persamaan. Ini sudah diberikan di mata kuliah teknik pulsa ya. Saya tidak tahu apakah Anda sudah ikut, sudah lulus mata kuliah teknik pulsa ya. Ini saya hanya mengulang. Jadi tegangan di kapasitor ini adalah fungsi waktu seperti T, jadi V di kapasitor sama dengan V sumber dikali 1 min E pangkat T dibagi RC. Jadi pada saat T sama dengan 0, ya, pada saat T sama dengan 0, maka E pangkat 0 dibagi RC. Jadi ini akan menjadi 1 ya. E pangkat min 0 dibagi RC ini menjadi 1 kurang 1, 0. Jadi VC pada saat T sama dengan 0 sama dengan 0. Nah, benar kan? Yang di sini. Jadi kalau dihubungkan seperti ini tegangan di kapasitor akan 0, akan sama dengan short. Jadi akan ada arus sentak di sini. Ini mengakibatkan kalau Anda menyalakan TV, itu akan jepret ya. MCB-nya akan ngetrip, akan turun kalau rumahnya yang digunakan itu 990 watt. Ya karena ini ya, karena teori ini ya, persamaan ini. Jadi pada saat T sama dengan 0, tegangan di kapasitor akan 0 sama dengan konslet, sama dengan short ini. Sehingga seperti tegangan sumber itu disortkan melalui R ke ground. Nah, tegangan di kapasitor ini akan sama, mendekati sama dengan sumber setelah 5 RC. Nah, ini 5T, 5 RC. Itu ya. Jadi kalau ada rangkaian seperti ini, kapan tegangan kapasitor mendekati P sumber? Ya setelah 5 RC. 5 RC itu ya 5 R dikali C. Nah, R-nya berapa? Ya, R-nya berapa, C-nya berapa? Ya 5. Jadi kalau R-nya misalnya 10 ohm, C-nya 10 mikrofarad dikali 5 ketemu T itu. Konstanta waktu. Gitu ya. Ini bisa dilihat kalau hanya 1T, 1 RC, ini tegangan di kapasitornya 0,63 V sumber. Oke, kalau pada saat sudah penuh ya, terus kapasitor itu dibuang muatannya, dinamakan siklus discharging kapasitor. Jadi pada saat kapasitor penuh, ya di sini ya, T sama dengan 0 kan tegangan kapasitornya maksimum sama dengan Vs. Terus ini switch-nya ditutup, V sumbernya tidak ada, short. Jadi nanti tegangan di kapasitor akan dibuang ke ground melewati resistor. Jadi siklus pengosongan harusnya ke kiri, minus ya. Jadi nanti kapan habisnya tegangan di kapasitor sampai mendekati 0 ya 5 RC gitu. Itu ya. Nah, supaya tegangan di kapasitor itu tidak habis ya di sini ya. Mau berapa T-nya? Dikit aja. Di sini 0,1 T, ini kok 0,1, ini 0,5, 0,1 kan di sini. Ah, masih di sini, masih mendekati sumber. Jadi ini sudah paham Anda ya bahwa kapasitor itu kalau diisi di siklus charging, maka rumusnya adalah Vs kali 1 dikurangi E pangkat min T per RC. Pada saat kapasitor dibuang muatannya atau masuk dalam siklus discharging, maka nanti tegangan di kapasitor sama dengan Vs kali E pangkat min T per RC.
gitu ya. Nah, sekarang supaya tegangan keluaran full wave rectifier itu tidak ada pulsa tapi hanya komponen DC, maka output full wave rectifier itu diberikan sebuah kapasitor. Nah, di sini nih kapasitor. Sehingga nanti ya, kalau RL ini bukan resistor yang fisik ya, RL ini adalah R beban. Bebannya apa? Lampu. Kalau beban lampu itu kan beban induktif ya, ada filamen. Kalau beban resistansi yang konkret R itu ya apa ya? Beban R yang betul-betul R itu ya sudah R aja, cari 10 ohm resistor 20 watt gitu. Beban itu kan RLC, kalau beban kapasitif itu jarang ya. Kebaikan beban itu kalau L itu nanti fase tegangan dan harusnya akan berbeda. Tapi kalau bebannya berbentuk resistansi, itu nanti harus sama tegangannya akan mempunyai fase yang sama. Ini di mata kuliah rangkaian listrik ya. Nah, seharusnya sudah diberikan di rangkaian listrik. Kalau belum ya mungkin lupa ya. Jadi RL ini bukan resistor konkret murni bisa dipegang, tapi R ini adalah beban ya, beban. Jadi kapasitor ini ditaruh di sisi keluaran full wave rectifier sehingga nanti keluarannya itu bukan dalam bentuk pulsa, tapi seperti ada siklus pengisian dan pengosongan tegangan kapasitor gitu. Ini ya. Jadi pada saat siklus pengisian D1 dan D2, ini on, nanti tegangan di kapasitor akan diisi ya, diisi melewati kabel ini. Tidak ada resistor di sini ya. Resistornya ada berapa? Ya mendekati 0 ya, cepat itu, cepat penuh. Makanya di sini cepat penuh. Nah, sampai di sini itu nanti mulai masuk siklus pengosongan. Jadi D3 dan D4 ya. Jadi kan kosong ya. Nah, kosong ini nanti si muatan tegangan di kapasitor akan dibuang melalui R beban ke ground sehingga tegangan di kapasitor akan makin lama makin turun, ini siklus pengosongan. Belum sampai habis diisi lagi. Jadi nanti yang muncul dilihat di osiloskop adalah yang ini yang garis atas ini gitu. Ini ripple ya, nanti ada ripple-nya ya. Ripple, ini bisa kelihatan. Bawahnya DC, ke bawah dari sini ke bawah itu DC, murni. Di atasnya ada ripple-nya gitu. Itu ya, paham ya. Nah, kalau gambar yang lain ini kayak begini. Jadi ini dioda bridge ya, bridge rectifier dikasih beban R load ya. Beban R atau load. Ini nanti tegangan bentuk keluaran di beban seperti ini. Pulsa. Jadi begitu dikasih kapasitor, nah nanti akan ada pengisian, pengosongan gitu. Tapi kalau C-nya kecil, ini C-nya besar ya, kelompok besar. Kalau C-nya kecil, maka tegangan pengisiannya bisa terlihat ya, ripple-nya lebih besar gitu. Jadi kalau C-nya lebih kecil, ini nanti mendekati pulsa seperti ini. Jadi bisa ada dua ya. Pertama R-nya tetap, kapasitornya misalnya A mikrofarad seperti ini. Terus kapasitornya dikecilkan jadi B mikrofarad. B itu lebih kecil dari A. Maka nanti bentuk gelombang di beban itu seperti yang bawah ini. Gitu. Itu ya. Tapi kalau R-nya dihilangkan ya nanti DC ya. Karena tidak ada lintasan buangnya ya, tegangan di kapasitor akan rata gitu. Nah, tegangan pengisian itu pada saat awal dimulai, ini tegangannya begini nih, naik ya. Ini kan pulsa keluarannya yang kuning ini. Di siklus yang pertama 0, T sama dengan 0, maka siklus pengisian ini sampai sini belum penuh sudah dikosongkan, dia buang. Buang diisi lagi, naik dikit dibuang. Naik dikit dibuang. Nah, setelah beberapa
pulsa, misalnya 100 pulsa begitu, nanti birunya akan seperti ini ya, atau seperti ini gitu. Udah paham ya? Jadi gelombang seperti ini tuh ini dipotong ya, di sini 100 pulsa misalnya, baru seperti ini. Tidak mungkin mula-mula langsung seperti ini, mulanya ya begini gitu ya. Oke, yang berikutnya. Nah, ini sama aja ya. Ini full wave rectifier dengan kapasitor. Pada saat yang di sini, ini bentuknya adalah setelah dikasih kapasitor loh ya, dan ada beban. Kalau nggak ada beban ya DC, rata, tidak ada tempat membuang. Gitu ya. Jadi ini pada saat pengisian kapasitor, dia naik, terus ini pada saat yang biru ini pengosongan kapasitor. Nanti output voltage-nya ini, yang merah ini ya. Yang garis ini yang saya tunjukkan menggunakan pointer ini ke bawah adalah DC. Nah, di atas DC itu ada V-ripple. Nah, ini ripple-nya. Nah, tugas kita ini mengecilkan, menekan ripple ini. Tidak mungkin hilang ya, tapi kita bisa menekan sampai minimum yang kita bisa. Itu tugas atau pokok bahasan kita hari ini. Nah, ini dari AC ya, ada sisi positif, sisi negatif. Tengahnya 0, terus dimasukkan ke rectifier akan pulsa positif saja, terus smoothing pakai kapasitor filter, bentuknya seperti ini. Jadi DC-nya seperti ini, tidak rata. Ini sudah ya, ini tegangan DC tapi ada ripple-nya. Nah, nanti faktor ripple itu ya DC tegangan ripple-nya dibagi tegangan DC-nya. Jadi kalau seperti ini, keluarannya ini diukur pakai avometer AC berapa untuk mengukur ripple-nya. Dibagi tegangan DC. Jadi saklar di voltmeternya di saklar di switch ke DC berapa volt, yaitu nanti dibagi ya. Volt AC dibagi volt DC, ketemu ripple. Nah, sekarang ripple faktornya kita sudah turunkan persamaan ripple faktornya di tatap muka sebelumnya, bahwa ripple faktor full wave rectifier ini dapat dihitung karena IRMS sama dengan IMAX dibagi akar 2 dan IDC sama dengan 2 IMAX dibagi pi, maka ripple faktor full wave rectifier adalah akar dari ya, IMAX dibagi akar 2 dibagi 2 IMAX dibagi pi, ya, terus itu pembagian di akar 2 dikuadratkan kurang 1. Sehingga kita peroleh ripple faktor untuk full wave rectifier sebesar 0,48, lebih baik dibanding half wave rectifier yang 1,2 gitu ya. Jadi kalau full wave rectifier itu V ripple sama dengan 0,48 VDC, masih 0,48 VDC. Oke, ini saya ingin membuktikan bahwa ripple faktor full wave rectifier ini lebih baik ya, lebih baik. Ada lagi nggak Pak yang bisa lebih rendah? Ya ada, tapi ini menggunakan full wave rectifier yang menggunakan 3 pasa. Jadi kalau listrik itu kan ada 3 pasa ya, RST. Kalau yang full wave rectifier yang kita bahas ini hanya single pass, satu fasa, R saja atau T aja atau S saja. R saja, S saja atau T saja. Tapi kalau 3 fasa itu disearahkan, digabung, itu nanti dalam 2 pi itu mungkin ada 3 pulsa, jadi lebih kecil lagi ya, tapi ya tidak efisien ya, tidak efisien. Harganya mahal dan di rumah tangga itu, perumahan umum itu tidak ada 3 pas. 3 pas itu kalau Anda mau langganan 3 pas ya sama PLN ditanya peruntukannya apa, ini Anda industri ya, kalau industri bisa 2 pas atau 3 pas.
Kalau rumah satu pas saja, kecuali Anda mau bayar lebih ya. Nah, ini ripple factor. Nanti tegangan keluarannya pada saat awal tuh dia naik, terus dia akan seperti ini ya. Jadi atasnya itu ada ripple-nya, tidak bisa rata DC. Jadi yang garis putus-putus ini ke bawah itu DC, yang ke atas ini ripple. Jadi ini ya, ripple forward rectifier sama dengan V ripple dibagi VDC. V ripple ini adalah voltage ripple dalam peak to peak diukur menggunakan voltmeter AC. Jadi keluaran dari full wave rectifier yang pakai kapasitor tuh ukur pakai voltmeter AC. Berapa volt dia? 100 atau 10 milivolt, Pak. Nah, bisa peak to peak atau RMS silahkan ya. Terus nanti setelah itu saklarnya dipindah ke voltmeter DC, berapa volt. Nah, nanti dibagi saja, itu nanti ketemu ripple factor full wave rectifier. Jadi dalam rangkaian full wave rectifier ya tanpa kapasitor, tegangan keluaran rangkaiannya ini berbentuk pulsa-pulsa positif ya. Setelah disarahkan menggunakan dioda bridge ya dari gelombang sinus. Jadi inputnya gelombang sinus, keluarannya adalah pulsa-pulsa positif. Terus mempunyai parameter VDC sama dengan 2 Vmax dibagi pi, arus rata-rata DC-nya adalah 2 Imax dibagi pi dan ripple faktornya 0,48. Nah, ini masih ada 0,48 ripple-nya ya. Ini perlu ada filter ya. Nah, filter ya ini tadi ya. Ini smoothing kapasitor. Ada R load ya. Jadi sebuah kapasitor atau beberapa kapasitor yang dihubungkan paralel digunakan sebagai filter atau smoothing kapasitor dihubungkan paralel dengan beban atau dengan keluaran full wave rectifier. Jadi kalau tanpa beban, tanpa lepas dari beban ya, nanti bentuk tegangannya akan rata. Ya. Tapi kalau dikasih kapasitor ya, ini nanti kalau ada kapasitor dan R, maka bentuknya adalah ada ripple seperti ini. Tapi kalau tidak ada load, maka bentuknya adalah rata. Tapi kalau tidak ada kapasitor dan tapi masih ada air load, maka bentuknya adalah pulsa gitu ya. Pulsa-pulsa. Ini hanya mengulang saja, ini pengisian, pengosongan, pengisian, pengosongan dan seterusnya. Ya, gitu ya. Oke, pada saat pengisian charging, ya ini ya pengisian charging. Ini VP mengisi kapasitor. VP ini V puncaknya ini ya. Mengisi sebagai tegangan sumber, mengisi kapasitor melalui R. R-nya kan tidak ada. Ya, ini R-nya ini loh, tidak ada. Ini kan tidak ada R-nya, bukan R ini loh. Ini loh. Ini kan ada mengisi kapasitor, ini melalui R. R-nya itu tidak ada. R-nya ada, 0. Menggunakan kabel konduktor. Jadi, R-nya 0 ohm. Nah, pengisiannya itu kan di bawah 10 milisecond ya. Kan gelombang AC itu kan 50 Hz atau 20 milisecond. Karena 20 milisecond itu ada 2 buah gelombang, maka satu gelombang kan waktunya 10 milisecond. Sehingga VCT ya sama dengan VS kali 1 dalam kurung 1 dikurangi E pangkat min T per RC. R-nya 0 ya. T-nya 10 milisecond. Jadi ini akan menjadi V sumber ya. Jadi V di kapasitor tuh pada saat pengisian itu akan sama dengan V sumber setelah beberapa siklus ya. Ini setelah beberapa siklus ini nanti seperti ini ya. Tegangan VC-nya akan mendekati V sumber. Nah, di sini. Pada saat di sini ya, itu charging. Nah, begitu dia masuk ke siklus pengosongan, nah ini pengosongan ya.
Ini nanti VC, V di kapasitor akan terhubung ke ground melalui RL. RL itu R beban. Dengan T dengan lama 10 milisecond. Jadi pengosongan itu melalui RL, ya, melalui RL, R beban, dengan T sama dengan 10 milisecond, sehingga rumusnya kan pakai VC sama dengan VS kali E pangkat min T per R. RC, R-nya itu RL. Ya. Jadi nilai beban RL di siklus pengosongan ini akan menentukan nilai tegangan ripple keluaran dari full wave rectifier. Semakin kecil beban, ya, semakin kecil beban, jadi RL-nya semakin naik ya. Kalau RL-nya kecil, tadi RL-nya 1 kilo jadi 10 ohm, berarti kan bebannya naik. Bedakan ya, RL dengan beban. Kalau RL-nya turun, bebannya naik. Coba dibebani dengan lampu 100 watt, itu berarti R-nya akan, R dalam lampunya itu akan semakin kecil dibandingkan dengan beban lampu 1 watt. Misalnya lampu 1 watt itu R dalamnya 1 kilo, tapi kalau R-nya 100 watt atau 1000 watt, R dalamnya mungkin 1 ohm gitu. Nah, jadi kalau C-nya sama, R-nya itu bebannya dinaikkan atau RL-nya dikecilin ya. Ini nanti tadinya seperti ini jadi turun gitu. Ya. Lama-lama kalau bebannya semakin besar atau RL-nya mendekati 1 ohm, maka nanti bentuk tegangan di keluarannya akan pulsa karena nggak sanggup kapasitornya gitu. Jadi di charging ini, di siklus charging ini yang menentukan adalah R dan C gitu ya, R dan C. Kalau R-nya tidak bisa kita tentukan karena bebannya ya seperti itu, kita nggak bisa mengubah. Bebannya lampu 10 watt, kita nggak bisa turunkan jadi 1 watt, nggak bisa ya, berarti kapasitornya. Kalau kapasitornya kita naikkan dari 1 mikro menjadi 10 mikro, maka tegangan ripple-nya akan semakin kecil gitu. Semakin besar kapasitor filternya ya semakin rata. Kalau semakin kecil ya semakin besar ripple ya. Kalau C kapasitornya hilang ya sama dengan pulsa nanti outputnya gitu. Nah, cara supaya variable-nya kecil ya kita lihat ya. Kita lihat persamaannya untuk discharging kan VC tegangan di kapasitor tuh VS kali E pangkat min T per RC. R-nya adalah RL. Nah, kita coba VC ya, VC saat T sama dengan 10 milisecond itu tegangan di kapasitor masih 0,99 V sumber. Maka ya E pangkat min T per RC ini harus sama dengan 0,99. Kan T-nya kan cuma dikasih waktu 10 milisecond pada saat discharging. Kalau misalnya RL-nya adalah beban, resistansi beban misalnya 100 ohm, ya, kan T-nya sudah tidak bisa kita ubah nih. Mau dikecilin dinaikin nggak bisa, 10 milisecond karena listriknya itu frekuensi 50 Hz. Kalau mau diperbesar atau ya diperbesar berarti listriknya harus semakin rendah gitu ya. Untuk semakin tinggi. Jadi beban juga tidak bisa dikendalikan ya. Sehingga yang bisa dikendalikan hanya kapasitor saja gitu. Jadi di persamaan ini supaya VCT T dalam saat 10 milisecond itu V sumbernya itu masih mendekati V sumber ya. Jadi VCT itu sama dengan mendekati V sumber misalnya 0,999999 V sumber. Maka hanya C saja yang kita bisa godain gitu. Jadi nanti C sama dengan kita turunkan dari rumus ini ya. C sama dengan min T dibagi RL ln VC saat T sama dengan 10 milisecond dibagi V sumber. Jadi karena T-nya adalah 10 milisecond jadi minus 0,01 dibagi 100 ohm dikali ln kan VC saat 10 milisecond kan maunya 0,99 jadi 0,99 V sumber dibagi V sumber. Jadi minus 0,01 dibagi 100 kali ln 0,99. Ini hasilnya adalah
0,01 farad. Jadi kalau Anda membuat power supply menggunakan full wave rectifier yang menggunakan kapasitor filter, itu gunakan kapasitor elektrolit yang pantas. Yang pantas itu ya perhatikan bebannya. Kalau bebannya 1 kilo, C-nya 1000 mikrofarad, sudah ripple-nya sudah 1 milivolt, ya 1 milivolt misalnya, RMS atau peak to peak ya sudah, tidak begitu ya. Jadi yang pantas di sini bukan terus setiap full wave rectifier harus menggunakan kapasitor 10.000 mikro, bukan. Lihat bebannya gitu. Jadi kalau bebannya 10 ohm ya Anda harus mencari nilai yang 100.000 mikrofarad sehingga ripple-nya kecil gitu. Jadi cara supaya V-ripple dari keluaran bentuk tegangan keluaran full wave rectifier mempunyai V-ripple yang kecil, ya kalau R bebannya tidak bisa digodain, ya terpaksa C-nya dicari yang maksimum yang Anda bisa beli, gitu ya. Tapi jangan percaya dengan kapasitor bernilai 10.000 mikrofarad tapi diameternya hanya 1 cm, panjangnya hanya 2 cm. Anda harus ragu-ragu itu ya. Harus ragu-ragu karena 10.000 mikro itu yang 50 volt DC saja tuh biasanya lebarnya sudah 5 cm, panjangnya 8 cm lah gitu ya. Tabungnya besar gitu. Jadi kesimpulan ya terhadap full wave rectifier yang menggunakan kapasitor filter, ini Anda bisa menggunakan trafo step down ya, trafo step down tanpa CT menggunakan dioda bridge ya. Pastikan dioda bridge-nya ini mempunyai karakteristik yang sama yang benar. Jadi jangan menggunakan 4 buah dioda daya yang dihubungkan menjadi dioda bridge ya. Itu ya. Terus kapasitor dan air load ya gitu ya. Atau kalau tanpa trafo step down itu langsung pakai dioda bridge, kapasitor, filter dan air load. Tapi kalau menggunakan trafo step down yang pakai CT itu dioda bridge-nya dioda yang isinya 2 ya. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau menggunakan mengembangkan power supply linear itu menggunakan trafonya harus dipastikan kalau tanpa CT itu yang harus dipastikan adalah dioda bridge-nya yang isinya 4 itu harus pulsa positif, pulsa yang ganjil dan pulsa genap itu harus sama tegangan puncaknya. Tapi kalau langsung menggunakan tanpa menggunakan trafo step down, tapi menggunakan langsung ke jala-jala listrik PLN, dioda bridge yang isinya 2, isinya 4 juga harus dicek ya. Tapi kalau menggunakan trafo step down yang pakai CT, jadi tegangan CT plus dan CT minusnya itu ya, CT yang atas dan CT yang bawah kan ada 15 CT, 0, 15 CT. Ya, jadi yang 15 CT yang kiri dan 15 CT yang kanan itu tegangannya harus sama gitu, belitannya harus sama gitu. Terus yang berikutnya gunakan kapasitor elektrolit yang nilainya 0,99 V sumber ya. Berapa ya? Silahkan mau pakai 1000 mikro, 5000 mikro, 4700 mikro, 6800 mikro atau 10.000 mikro atau 33.000 mikro atau 100.000 mikro ya serah ya. Terus kalau membuat atau menggunakan power supply yang menggunakan teori full wave rectifier ini
jangan digunakan untuk beban yang lain gitu. Jadi kalau bebannya misalnya motor DC X, itu kalau motor DC-nya diubah bukan X dan itu karakteristiknya beda, itu power supply-nya harus dianalisis lagi ya. Ya, intinya pokoknya full wave rectifier ini harus dirancang untuk bekerja di bawah arus maksimum. Maksimum berapa? Sampai 10 ampere bisa, tapi yang ini desainnya hanya untuk 2 ampere ya. Sudah 2 ampere saja. Kalau sampai 10 ampere itu nanti ripple-nya keluar semua atau ya bentuknya pulsa-pulsa gitu. Ya, ini simulasi ya, saya simulasi. Rangkaian yang saya masukkan simulator ini seperti ini half wave rectifier ya. Menggunakan RL bebannya 100 ohm dengan kapasitornya 1000 mikro. Menggunakan osiloskop ini nanti keluarannya seperti ini. Ini terlihat bahwa yang bawah ini adalah pulsa masukannya berbentuk sinus. Nah, atas ini sudah di atas 0 ya. Yang ini DC. Ini DC saya jadikan DC juga sama bentuknya pulsa. Jadi yang atas ini adalah DC, di atasnya 0 DC dan ini ada ripple-nya gitu. Ya, ini ada ripple-nya. Ini terbukti bahwa kalau 100 ohm dengan 1000 mikro ini masih ada ripple, walaupun ini sudah full half wave rectifier. Kita coba pakai full wave rectifier. Ini langsung 30 volt ya, masuk breadth bridge. Ini menggunakan resistor saja tanpa kapasitor. Kita lihat bentuknya seperti ini ya. Ini sudah membuktikan bahwa ternyata keluarannya benar. Ini saya turunkan ya levelnya, ini -1 ya. Ini DC, saya jadikan DC seperti ini. Ini saklarnya DC gitu ya. Terus ini ditambahkan 1 mikrofarad ya. Kapasitor 1 mikrofarad di sisi keluaran. Nanti gelombangnya seperti ini ya. Ini kan masukannya ya. Ini masukannya. Kenapa ripple-nya ada di sini ya? Karena kan kalau inputnya seperti ini nanti outputnya tanpa kapasitor kan ada 2 pulsa kan gitu. Nah, begini. Jadi ini masih ada ripple-nya ya. Masih ada ripple, kelihatan ini ada ripple-nya. Nah, oke, untuk artikel penelitian yang terkait dengan full wave rectifier dengan kapasitor filter ini banyak sekali ya. Anda bisa membuat penelitian skripsi dengan topik penelitian full wave rectifier atau half wave rectifier menggunakan kapasitor filter. Ini yang paling baru ini Rosman 2023. Judul artikel penelitiannya adalah analisis ripple voltage pada rangkaian half wave rectifier dan full wave rectifier menggunakan kombinasi filter, kapasitor, dan resistor. Jadi Rosman ini dalam penelitiannya yang ditaruh di Journal of Fundamental Science ya, itu dia membuat rangkaian half wave dan full wave itu dikasih beberapa nilai kapasitor elektrolit dengan beban yang bervariasi. Setelah itu disimpulkan bahwa ternyata kapasitor ini menentukan ripple. Dan resistor ini ya juga menentukan ripple, tapi resistor ini kan beban ya. Beban ini ya tidak bisa diubah-ubah. Jadi hasil penelitiannya Rosman ini membuktikan secara empiris bahwa kapasitor ini harus diperhatikan gitu. Terus yang berikutnya nih banyak nih rombongan nih, Rojabi, Zahra, Fahmi, Fadilatul Rohman, Yovanka, dan Rivial 2023 mempublikasikan artikel analisis half wave dan full wave rectifier menggunakan circuit lab online. Jadi mereka ini main-main simulator gitu ya. Jadi kalau simulator kan lebih mudah ya. Jadi ada analisisnya begitu. Jadi ternyata juga sama ya, dengan beban
yang misalnya 10 ohm, itu half wave dan full wave ini ternyata nilai kapasitor ini menentukan besarnya atau menentukan nilai ripple-nya. Terus yang berikutnya adalah ada trainer ya, yang membuat trainer, mengembangkan trainer si Pramudita dan Suryana. Tahun 2019 dia membuat artikel rancang bangun trainer terintegrasi rangkaian penyarah gelombang dan penguat op-amp berbasis micro-C atau Mega 32 atau Arduino lah ya. Jadi dia membuat trainer, isinya tuh full wave, half wave, terus penguat op-amp ya gitu. Tapi semuanya diintegrasikan menggunakan micro-C. Gitu ya. Untuk artikel-artikel penelitian yang lain banyak sekali ya. Baru sampai full wave aja untuk analisis itu banyak ya. Anda bisa membuat penelitian skripsi Anda, analisis ripple voltage pada rangkaian full wave rectifier menggunakan filter menggunakan filter LC gitu. Jadi kan ini yang sudah ada kan kapasitor ya. Anda menggunakan induktor dan kapasitor. Nah, nanti Anda akan bisa menyimpulkan nilai optimumnya itu kapasitornya atau induktornya dengan beban tertentu. Masih banyak ya, masih banyak. Full wave satu topik, half wave satu topik, belum pakai filter RLC, pakai LC, pakai LR, pakai RC, pakai RC saja gitu banyak. Kalau artikel pengabdian saya belum nyampe ya, belum terdeteksi gitu ya, deteksi. Jadi komentar saya terhadap full wave rectifier dengan filter RC ini masih sama ya, masih sama dengan half wave rectifier dengan kapasitor filter. Jadi ini dioda menggunakan dioda daya untuk switching device-nya. Terus dioda daya ini dikendalikan on-off-nya menggunakan pulsa masukan. Jadi keluaran trafo step down itu pulsa positifnya mengendalikan dioda pasangan D1, D2, pulsa negatifnya mengendalikan D3 dan D4. Nah, ini full wave ini menggunakan trafo step down. Ya. Sama half wave juga, jangan pakai half wave deh, pakai full wave dah. Itu menggunakan trafo step down. Outputnya ankle atau CT ya, tetap ya menggunakan trafo step down trafo. Jadi nanti power supply yang menggunakan full wave rectifier yang linear itu biasanya berat ya, karena ada trafonya. Terus yang berikutnya menggunakan 4 buah dioda daya, ya namanya dioda bridge. Jadi sekali lagi kalau menggunakan full wave rectifier ini gunakan dioda bridge ya, yang kakinya 4 ya. Jangan membuat dari 4 buah dioda daya yang dihubungkan secara bridge ya. Jadi nanti diduga akan mempunyai peluang menghasilkan ripple yang tidak diduga karena ada V puncak ganjil atau genapnya berbeda. Terus gunakan hanya untuk satu beban. Ya, satu beban. Yang terakhir ya harus gunakan kapasitor elektrolit yang minimal kalau saya mengembangkan power supply full wave rectifier dengan kapasitor filter, itu kapasitornya minimal 10.000 mikrofarad 50 volt DC. Itu sudah kalau diuji itu ripple-nya tegangan ripple-nya ordernya mili ya. Mili 100 milivolt dibanding dengan DC-nya 100 milivolt. Ripple-nya dibagi 12 volt DC ya, kan kecil sekali ya. Nah sekarang pertanyaannya ya, jika diinginkan power supply dengan tegangan keluaran DC yang DC
tunggal yang kita kendaki, misalnya berapa? Saya mau buat power supply full wave rectifier yang keluarannya 3,3 volt Pak untuk ngisi baterai LiFo atau 4,2, atau untuk Arduino Pak 5 volt, atau gerakin motor 6 volt, 9 volt, 12 volt, atau 15 volt, atau power supply yang tegangan keluarannya mempunyai rentang yang dapat diatur. Dari berapa? Ya mau saya Pak, dari 1,2 sampai misalnya 12 volt itu gimana caranya gitu ya. Ya jawabannya kalau arusnya di bawah 3 ya pakai regulator IC linear saja ya. Nah, ini nanti akan kita bahas di tatap muka ke-7 minggu yang akan datang ya. Insya Allah ya. Jadi saya kira sudah selesai ya. Tatap muka ke-6. Dengan pokok bahasan full wave rectifier dengan filter kapasitor. Insya Allah dapat bermanfaat ya. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.